Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UTAK Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pelayanan publik dari kelas B dengan dosen pengampu Bapak DRSM Kendri Widianto MSI. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik KPU. Sebelumnya itu, kita perkenalkan nama saya Azhara Dea Adranita dengan NIM 112000135 dan saya Gamcara Puspita dengan NIM 11122000142. Saya Alvina Damayanti dengan NBI 11122000131. Saya Titan Aranda Widadari Putri dengan NIM 11122000119. Saya Natasha Amalia Putri Suyanto dengan NBI 11122000133. Nah, sebelum masuki materi yang pertama, kalian harus tahu dulu nih apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada masyarakat oleh organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu. Layanan ini harus sesuai dengan norma etika dan aturan yang berlaku, khususnya dalam instansi pemerintah seperti pemerintah daerah. Nah, etika birokrasi harus diterapkan demi kepuasan masyarakat yang dilayani. Dalam konteks pemilu, pelayanan publik meliputi pelayanan kepemiluan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat KPU bertugas memberikan layanan administratif kepada KPU, termasuk keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Meskipun KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilu, lembaga ini secara tidak langsung dianggap sebagai penyedia jasa pelayanan publik. Untuk materi yang kedua yaitu kegiatan pelayanan publik di KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, jenis pelayanan publik yang bekerja dalam pemilu 2024 di KPU yaitu pelayanan administratif. Jenis kegiatan pelayanan publik dalam pemilu 2024 di KPU Kota Surabaya ialah yang pertama yaitu verifikasi administrasi dokumen bakal calon, merupakan tahapan bagi partai politik dalam menginput data para calonnya ke dalam silon KPU. Verifikasi administrasi berlangsung dalam 1 bulan di bulan Juli. Untuk yang kedua yaitu verifikasi faktual bakal calon, merupakan tahapan terakhir bagi partai politik maupun KPU dalam memeriksa kembali dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan ke dalam silon KPU. Dan yang ketiga yaitu pembuatan surat keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih, merupakan kegiatan yang berlangsung di antara verifikasi administrasi. Bakal calon atau masyarakat memberikan KTP-nya untuk dilakukan pengecekan DPT secara online. Yang selanjutnya hasil TPS dan daerahnya akan dimasukkan ke dalam surat keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih. Untuk materi yang ketiga yaitu hubungan pelayanan administrasi dan asas pelayanan publik. Pelayanan administratif merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik yang harus mematuhi prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi, kepastian hukum, kesamaan hak, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik guna memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil, cepat, dan efisien. Berikut keterkaitan antara asas-asas pelayanan menurut Kemenpan RI nomor 63 tahun 2003 dengan pelayanan administrasi dalam pemilu 2024 di Kota Surabaya, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana sih pelaksanaan pelayanan publik di KPU.
Jadi pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang ketat sangat terlihat, karena dapat menjamin bahwa layanan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU berjalan dengan tingkat integritas dan transparansi yang optimal. Adanya mekanisme pengawasan ini dapat membantu meminimalkan resiko terjadinya pelanggaran atau ketidaktaatan dalam proses pemilihan, sehingga memastikan proses demokratis yang adil dan akuntabel. Nah, ada juga nih SOP atau Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di KPU. Yaitu yang pertama, datang mengisi form permohonan informasi atau melalui surat, email, dan telepon. Yang kedua, staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta. Yang ketiga, staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan. Yang keempat, yaitu jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, maka pelaksana melaporkan kepada Kasubag atau pejabat PPID untuk diteruskan kepada atasan langsung PPID dan pembina. Yang kelima, pemohon menerima tanda terima atau pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak. Yang keenam, staf pelaksana mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai. Yang ketujuh, supervisi kegiatan oleh Kasubag selaku pejabat BPID. 8. Pelaporan dari Kasubag kepada sekretaris untuk diteruskan kepada pembina BPID. Untuk mencapai kepuasan dalam pelayanan publik, KPU Kota Surabaya didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai, sehingga pelaksana tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal. Sarana dan prasarana berkualitas sangat penting bagi organisasi untuk mendukung proses koordinasi dan pelaksanaan tugas staf. Tanpa dukungan ini, tujuan organisasi sulit tercapai secara sempurna. Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud jika aparatur birokrasi menjalankannya dengan baik dan berlandaskan nilai-nilai etika. Nah, untuk kesimpulan materi yang sudah kita sampaikan yaitu berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 dan UU nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pelayanan kepemiluan pada Juli 2024 meliputi tahapan pencalonan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang diakomodasi dalam bentuk pelayanan administratif oleh KPU. Di Kota Surabaya, kegiatan pelayanan publik ini mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon yang dilakukan oleh partai politik dan KPU, serta pembuatan surat keterangan bagi pemilih. KPU Kota Surabaya menerapkan asas-asas pelayanan publik Kepmenpan RI nomor 63 tahun 2003 dalam pelaksanaan administrasi pemilu yang mencakup transparansi, akuntabilitas, kondisi yang efektif dan efisien, partisipasi masyarakat, kesetaraan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan penerima layanan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal berperan penting untuk menjaga integritas dan transparansi, mencegah manipulasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Sekian video pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.